Kelebihan dan kekurangan di sistem itu yang offline dan yang online itu ya seperti itu. Nah, terus Toko Fauzan pakai yang mana? Nah, pengalaman yang offline sudah pakai tahun pertama pakai yang offline, sama sekali offline gitu kan, cuman berjalan 1 tahun. Tahun kedua masih ya bisa dibilang semi online. Berjalan kurang lebih 2 tahun dan kesininya full pakai yang online karena pertimbangan tadi itu, bagaimana kalau perangkat kita itu rusak, server kita itu rusak, resikonya kita harus input ulang gitu kan, kita harus input ulang. Sedangkan kalau itemnya sudah ribuan ya repot kalau harus input ulang, membuat lagi data item dari nol. Jadi udah berapa tahun ya saya menggunakan ya versi online. Ya, jadi alhamdulillah gitu kan, kalau versi online itu tenang. Maksud tenang itu yaitu kita tidak beresiko, cuman ya resikonya itu berbayar. Ya, berapa berbayarnya gitu kan? Terus pakai aplikasi apa Toko Fauzan? Jadi yang pertama itu yang offline, pakai iPOS ya. Pertama itu tahun pertama pakai iPOS 4, tahun kedua pakai iPOS 5, dan sekarang masih satu developer yaitu pakai ke toko. Alhamdulillah kebantu dengan adanya versi online, karena di versi online itu ada aplikasi yang offline-nya juga. Jadi di waktu ada gangguan jaringan internetnya, jadi ada solusi yaitu pakai yang offline. Jadi kalau misalkan udah baik lagi koneksi jaringan internetnya, ya kita disetting upload otomatis. Jadi begitu ada jaringan internet, jadi transaksi otomatis di-upload oleh sistem tersebut. Jadi aman. Itu dari penjelasan sistem yang offline dan yang online. Nah, mungkin kemarin pembahasan, jadi apa itu di sistem itu harus berapa perangkat gitu di toko kita supaya berjalan baik dengan menggunakan sistem tersebut. Minimal kalau pertama buka toko, mulai merintis, ya diusahakan 2 perangkat supaya pelayanan penjualan dengan transaksi input item, data item pembelian, jadi tidak mengganggu. Jadi berjalan di penjualan kasir gitu. Penginputan ya, penginputan barang, datang barang itu di penginputan. Jadi minimal 2 perangkat.
Nah, selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kalau di toko saya sekarang udah pakai 4 perangkat, gitu kan, 4 perangkat. Jadi di penginputan datang barang, ya memasukkan stok pembelian, itu di kasir 2 perangkat, dan di ruangan pribadi 1 perangkat untuk memantau. Jadi minimal 2 perangkat, gitu. Nah, jadi berapa orang, gitu kan, pekerja yang dibutuhkan. Nah, mungkin kemarin udah dibahas, kalau kita pingin seirit-iritnya modal yang dikeluarkan, ya kita kan seorang, kita aja, cuman ya resikonya ya begitu. Jadi dari mulai pembelanjaan awal ke hari haknya penjualan itu jeda waktunya ya lumayan lama. Nah, kalau sudah berjalan, ya berarti misalkan kita menggunakan 2 unit komputer di admin, yaitu di penginputan barang masuk dan di kasir, ya 2 orang minimal, gitu kan. Tapi kalau udah berjalan, gitu kan, ya tidak cukup 2 orang. Nah, di toko saya berapa orang pekerja yang melayani sistem, yang mengoperasikan sistem. Di toko saya itu 6 orang. Ya. Pertama di penginputan barang di gudang itu 2 orang. Jadi datang barang itu dicek, diinput. Di kasir, kan kasir sama yang melayani kasir. Terus pramoniaga, ya, 1 orang. Pengiriman 1 orang. Nah, jadi memakai 6 orang plus saya dan istri itu jadi 8 orang. Jadi itu standar. 8 orang itu standar. Jadi bisa dibilang ya tidak terlalu capek, ya, tidak terlalu capek. Tapi kalau udah berurusan dengan orang banyak, ya kita harus atur SOP-nya supaya apa? Jadi si pekerja itu ada yang tanggung jawab di bagian masing-masing. Nah, untuk lebih detailnya lagi, ya, mengenai sistem dan pengoperasian sistem yang tadi disebutkan sudah dibahas, sistem apa, gitu kan. Insya Allah di video selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.